Ubur-ubur ikan lele. Hari ini Midnight Live episode 20, Le. Tidak terasa kita sudah menemani Aumania di 2 bulan lebih ini ya. Ada apa lagi nih? Stop semua, Mam. Ini pengumuman penting bagi Midnight Live dan pemirsa Midnight Live. Apa tuh? Mulai hari ini saya umumkan mundur dari Midnight Live. Saya tarik lagi. Enak aja Kenapa mau ditarik mundur. lagi? Kenapa mau mundur? Pasti gara-gara kepala charger ya? Itu salah satunya. Kepala boleh sama, cuman buntutnya kan beda. Ya kan ada yang Type C, ada yang mikro gitu. Jadi kalau mundur mau ngapain? Saya sudah berpikir panjang bersama istri, mertua saya juga. Saya ingin melihat dari luar lapangan aja dan sebagai penonton. Ya udah Gi. Oke, siap. Kirain apaan? Ganggu aja. Ya udah gimana? Kita mulai aja ya. Inilah Midnight Live. Selamat malam Midnight Friends. Malam ini kita akan sajikan beberapa informasi menarik dan bikin hati terusik. Berita pertama, seperti biasa kita bahas tradisi paling langgeng di negeri ini ya. Tradisi turun-temurun yang bisa diwariskan apalagi kalau bukan korupsi. Lo punya duit, lo punya kuasa. Tapi kali ini bukan ngomongin jumlah kerugian negara atau pasal berapa yang dipakai buat menjerat mereka. Kita mau bahas yang lebih sadis. Gaya koruptor pas ditangkap masih bisa senyum manis. Ada 2 jenis senyuman paling bikin bulu kuduk merinding. Pertama, senyuman mantan yang ngenalin pacar barunya. Dibawa ke rumah lagi. Yang kedua, senyum koruptor waktu ditangkap sambil pose 2 jari kayak habis dapat nomor undian pemilu. Contohnya Ari Yuli Ningsi Lindoeno, ASN Kendari, habis ngembat 444 juta rupiah kata Kejari Kendari. Dianya malah senyum pose 2 jari kayak mau ajang pencarian bakat. Bedanya kalau ajang pencarian bakat mengandalkan skill and brain, kalau dia mah bawa duit rakyat dan akhlak 2 watt. Lanjut geser ke Banyuwangi, ada mantan kades Halian yang diduga ngibrit bawa dana desa 1,3 miliar rupiah. Pas ditangkap bukannya malu, malah senyum lebar kayak anak SMA baru jadian. Panggilannya ayah bunda lagi. Bisa aja saya. 1,3 miliar bos. Itu uang kalau dikumpulin bisa upgrade jalan di desa. Dari jalanan tanah, dari jalanan mulus kayak pipi artis Korea. Tapi Pak Kades ini luar biasa sayang sama keluarganya. Sampai dana desa diprioritaskan buat pribadi dan keluarga sendiri. Cintanya memang hakiki, cuma caranya kriminal sekali. Padahal warganya masih bingung mau makan apa hari ini. Anak koruptor posting makan sushi. Giliran rakyat posting makan mie instan sama nasi. Kesenjangan sosial. Jakarta juga nggak mau ketinggalan. Pada Januari lalu Iwan Henry Wardana, ex Kepala Dinas Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta juga senyum-senyum pas ditahan oleh kejaksaan yang diduga gara-gara kasus bikin sanggar fiksi. Laporan fiksi. Tapi nyolong duit APBD-nya kata jaksa true story. Persis kayak janji mau nikahin, tapi modalnya cuma janji, nikahnya nggak jadi, resepsinya mimpi kali ya. Di negara lain pejabat korupsi langsung malu, resign, ngilang ke goa. Di Indonesia korupsi malah foto-foto dan pose 2 jari. Ini kocak. Ini kocak. Lebih lucu lagi, udah ketangkep disuruh mundur dari PNS susah. Padahal lebih susah parkir paralel pakai mobil manual ya. Dan fenomena senyum koruptor ini udah kayak tren di medsos. Bedanya kalau di medsos senyum dapat likes. Kalau di dunia nyata senyum dapat baju oranye, borgol gratis dan nyinyiran netizen. Banyak yang bilang senyum itu cerminan hati. Tapi kalau koruptor ketangkep masih bisa senyum, itu udah mirip bakso boraks bulat ngembang beracun.
Karena di republik ini maling ayam bisa dibakar massa. Sementara koruptor masih sempat tebar pesona. Mirip gebetan yang jelas-jelas ketahuan selingkuh tapi alasannya cuma curhat di kamar. WhatsApp-nya ada nggak? Mana coba? Terakhir kapan? Kitanya emosi, dia masih aja senyum-senyum sambil WA just tip. Mantan cuma nyakitin hati, koruptor bikin sakit satu negeri. Lanjut kita ya. Dari kelakuan koruptor yang tebar pesona saat ditahan, kita lihat aksi segerombolan orang yang katanya ormas, tapi kelakuannya kayak preman. Katanya Indonesia mau jadi negara yang ramah investasi. Tapi yang datang malah mobil ormas bawa proposal pungli. Belum juga pabriknya jadi, ormas sudah berdiri duluan minta jatah kopi. Kopi belum bayar. Seruput kopinya, belakangan bayarnya. Ditunggu iklannya ya. Bisa aja saya. Come on, BYD dan Finfast itu datang mau investasi, bukan mau daftar jadi korban pungli tahunan. Padahal pemerintah udah woro-woro investasi yes, premanisme no. Tapi ormas ini kayak iklan sampo KW berkilau di luar, ketombean di dalam. Uye. Bayangin aja, investor luar ngelihat kelakuan ormas gaya preman, pabrik belum dibuka, udah dipalak. Jangankan mau invest, mau lirik aja udah males. Paling dikasih senyum template aja. Ya. Saking meresahkannya akhirnya banyak pihak yang marah. Pak Muldoko sampai panas dan bilang tumpas saja. Pak Muldoko keren. Komisi 3 DPR juga geram. Mereka bilang negara jangan sampai kalah dari preman berkedok ormas. Bahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sampai bilang bakal buka opsi revisi undang-undang ormas. Ormas yang ganggu investasi itu ibarat kayak di tongkrongan kedatangan orang baru. Dikira bikin seru, nggak taunya cepu. Mau ngegosip jadi ketar-ketir. Yang ada bubar tuh tongkrongan. Negara ini butuh ormas yang bisa jadi wadah pengembangan kemampuan. Bukan ormas yang jualan rasa aman tapi kelakuan kayak preman. Kalau premanisme masih tumbuh, bisa jadi BYD dan Finfast mikir kabur aja dulu. Jangankan investor asing, akamsi yang pengen buka usaha juga jadi pusing. Udah keluar modal, urus izin kepentok kenalan ordal. Toko belum buka, udah kena palak. Pas udah buka, masih dikagetin sama bil pajak. Kaget. Jadi buat negara jangan cuma galak di kata, tapi buktikan galaknya beneran nyata. Kalau cuma sekedar kata saya juga bisa. Giliran ketemu ketua ormas malah diajak foto bareng sambil bercanda. Indonesia bisa lebih baik, tapi kalau nggak ada nyali buat bertindak, ya semua itu cuma drama lawak. Udah kayak pacar posesif, dikit-dikit suruh lapor, neror. Tiap hari nanya, kamu di mana? Sama siapa? Semalam berbuat apa? Kita lanjut ya guys. Mania, kelakuan koruptor dan ormas memang bikin kita emosi. Tapi ada juga prestasi atau rekor yang bikin kita naik tensi. Tahun ini Indonesia bakal cetak prestasi, bukan prestasi berantas pungli, bukan juga rekor ekspor teknologi canggih, tapi pamer rekor perputaran duit judi. Perputaran duit judol tahun ini diprediksi mencapai 1.200 triliun. Kalau dibeliin micin bisa telmis Indonesia. Padahal ekonomi lagi mudi, tapi masih banyak aja yang main judi. Masih semangat spin-spin harapan kayak nunggu chat dari mantan. Mantan bos berharap dipanggil lagi. Gaji baru ditransfer, besoknya langsung hilang kena scam free skater. Gimana nggak kejang-kejang kayak kesambar petir kakek Zeus. Bahkan ada mahasiswa sekarang kuliahnya double jurusan. Siang belajar manajemen ekonomi, malamnya belajar manajemen stres kalau kalah judi.
Bisa aja saya. Gak cuma berdampak pada ekonomi, judi online juga punya efek ke kehidupan sehari-hari. Kalau ketemu temen bukan lagi nanya udah makan, tapi udah WD belum hari ini? Tahu nggak WD? Kacau. Withdraw. Bahkan transaksi bandar judi sekarang makin sophisticated. Pakai kris, kripto, bahkan e-wallet. Bayar dosa tinggal tap, gampang banget ya. Sekali scan, dosanya masuk, pahalanya kena suspend. Pertumbuhan pesat judi online diiringi dengan pemberantasan yang masih gitu-gitu aja. Sama kayak judi, menang kecil terus, nggak pernah dapat jackpot. Influencer abal-abal ditangkap, mahasiswa di sweeping, emak-emak gaptek kena razia. Tapi bandar besarnya, ya masih belum, gelap, nggak kelihatan. Bahkan diduga ada petinggi di negeri ini yang terkoneksi dengan perusahaan judi. Kalau kata para ahli hukum, menyeret pelaku kelas kakap judi online itu bukan berarti mustahil. Asal ada kemauan dan keberanian. Toh penegak hukum kita sudah canggih, cari maling yang punya ilmu ngilang aja bisa. Masa cari bos besar judi yang bisa ditelusuri lewat aliran dana nggak bisa? Bisa aja saya. Saya aja bisa. Aja bisa saya. Gitu aja terus ya. Masih ingat kasus Oknum Kominfo yang backingin 1000 situs judi online dan ngantongin 8,5 miliar per bulan? Come on. 8,5 miliar bro. Kalau dibeliin kuaci pegel turahan. Jadi kalau kalian masih susah cari doku, jangan salahin diri dulu. Kalian itu bukan kurang usaha, tapi kurang akrab. Kurang akrab sama bandar judi. Kondisi pemberantasan judi sekarang mirip banget kayak relationship toxic. Ngomongnya putus tapi masih jalan bareng. Masih ingat rasa kali ya? Rasa sayang. Komdigi bilang sudah kerja keras. 6 juta lebih situs judol ditutup. Bahkan 1 direktorat disapu bersih. Tapi kan kita tahu ya, situs judol mati 1 tumbuh 1000. Udah kayak main Grand Theft Auto pakai cheat code ya. Episodenya nggak tamat-tamat, duit unlimited. Jangan terus buat rakyat auto skeptis karena pemberantasan judi harus sefrekuensi dan didukung semua lini. Jangan yang satu cepat, yang satu lagi masih sebat. Mandek. Siklus macam apa ini? Kayak lihat baby boomers main TikTok, jogetnya kaku tapi captionnya vibing with my besties. Berantas judi itu kayak cari cinta sejati. Bukan cari yang gampang, tapi cari yang benar. Kalau masih pilih gampang, akhirnya cuma dapat drama dan baper. Jadi kalau masih ada yang bilang pasangan adalah rumah, memangnya yang jomblo lagi ngepang. Kan nggak gitu juga. Bisa aja saya. Dan buat kalian yang masih demen banget judol, ingat masa depan ada di tangan kita. Bukan di tangan kakek Zeus. Oke, kalau 3 informasi tadi sudah cukup menguras pikiran dan hati kalian, kali ini beneran beritanya soal prestasi. Yang diukir dengan biaya murah tapi hasilnya luar biasa. Kita bakal bicara soal ikon daerah, tepatnya soal Tugu. Biasanya kalau dengar kata Tugu, otak kita udah auto mikir miliaran, tender gelap. Tapi hasilnya kayak kerupuk lindes truk absurd gak jelas. Kau yang gelap. Tapi kali ini ada keajaiban dari Wonosobo yang bikin netizen heboh. Bermodal 50 juta rupiah tanpa anggaran daerah, ada Tugu Biawak yang sangat mirip aslinya. Coba dikasih duit 1 miliar jadi Godzilla itu biawak. Kalau 2 miliar Godzilla versus King Kong. Bisa aja saya. Saking realistisnya banyak yang menilai Tugu Biawak ini ibarat replika hidup. Beda jauh sama Tugu-Tugu yang makan anggaran miliaran tapi hasilnya kata orang malah mirip mie instan diremes bocah TK acak-acakan. Menariknya lagi Tugu Biawak ini dibuat bukan dari gotong proyek. Bukan dari gotong amplop. Tapi asli dari gotong royong warga yang jujur, yang kerja beneran, bukan kerja sambil ngepet. Mantap.
ngepet proyek. Coba dibandingin Tugu lain yang miliaran itu, kayak cowok banyak gaya tapi giliran jalan minta ceweknya bayarin bensin. Sedangkan Tugu Biawak ibarat cowok sederhana, modal sepeda butut tapi tiap hari nganterin kerja. Jemput pas pulang sekalian jalan-jalan. Meskipun nggak ngajak ke restoran kekinian, tapi usaha dan kesetiaannya nggak diragukan lagi. Sama kayak saya, ya nggak? Ya dibohongin nggak percaya. Tugu Biawak ini juga jadi bukti kalau icon keren bukan sekedar bil, tapi perlu skill. Betul. Kalau niatnya bersih, skillnya asli. Iya. Anggaran kecil pun bisa jadi karya yang bikin warga jatuh hati. Kan saya ngikutin tren. Bukan jatuhin kepercayaan kayak proyek-proyek yang cuma habisin anggaran, tapi hasilnya bikin gregetan. Proyek apakah itu? Masa aku juga yang harus cerita? Intinya, udah tapi belum. Belum tapi udah. Masih proses. Uye. Pokoknya salut buat pembuat Tugu Biawak yang membuktikan nggak semua tugu harus mahal. Buat pejabat dan kontraktor yang masih doyan markup proyek, belajarlah dari Tugu Biawak. Janganlah pakai skill buat ngibulin rakyat, tapi buat dikagumi rakyat. Intinya Tugu Biawak aja bisa realistis tanpa korupsi. Jangan sampai manusia malah kayak biawak ngadalin mulu.